sharing-sharing mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya udah meluangin waktunya buat sore ini. Nah, yang pertama aku mau menjelaskan tentang cuci tangan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum nih cara cuci tangan dengan benar? Belum ya? Belum. Oke, karena belum, di sini aku mau ngasih tips cara cuci tangan dengan benar. Nah, cuci tangan itu ada 6 langkah. Nah, yang pertama itu kalian bisa gosok telapak tangan dulu. Nah, yang kedua punggung tangan. Terus yang ketiga sela-sela, kemudian ibu jari, lalu kuku-kuku. Nah, biar nggak bingung, kita praktekin bareng ya. Nah, aku punya singkatan nih biar kalian cepat hafal gimana cara cuci tangan 6 langkah dengan benar. Nah, singkatannya itu namanya tepung selasi ibuku. Oke, kita praktekkan bareng-bareng ya. Yang pertama, kita ambil air, pakai sabun, kemudian gosok. Oke, gosok telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan ya. Oke, punggung tangan. Terus sela-sela nih, sela-sela. Nah, kemudian C itu mengunci. Nah, mengunci. Kemudian ibu jari. Kemudian yang terakhir, kuku-kuku. Udah paham belum nih? Nah, cuci tangan ini waktunya itu kalau pakai air mengalir itu 60 detik. Nah, kalau semisal pakai hand sanitizer kan, nah itu 30 detik. Nah, jadi kalau cuci tangan itu bukan cuma waktu COVID kemarin. Jadi setiap mau makan, habis makan, dari keluar lingkungan, habis dari kamar mandi, wajib cuci tangan. Oke? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada temenku yang mau ngasih tips hidup sehat dan bersih. Ada yang mau tahu nggak? Mau apa ini? Nanti kita lihat ya. Ya teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Mitis ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih yang selanjutnya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, apakah kalian semua ini adik-adik udah pada membuang sampah pada tempatnya? Oke, kita bahas ya. Jadi kalau membuang sampah pada tempatnya itu merupakan bagian dari hidup sehat dan juga bersih ya. Nah, kalau misalnya kita nggak buang sampah pada tempatnya nih, nah itu tuh nanti bakal jadi kotor, terus bau, dan juga menyebabkan banyak sarang penyakit. Nah, selain membuang sampah pada tempatnya, nah sampah itu juga harus dibuang sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, kalian udah tahu belum tentang jenis sampah organik dan juga anorganik? Belum. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi sampah organik itu sampah yang bisa didaur ulang. Tahu nggak sampah yang bisa didaur ulang itu contohnya apa? Belum ada yang tahu ya? Belum. Oke, kita bahas ya. Jadi contohnya itu sampah sisa makanan, kemudian sayuran, terus sama daun itu termasuk sampah organik ya. Nah, selanjutnya adalah sampah yang anorganik. Jadi sampah anorganik itu sampah yang sulit atau bahkan nggak bisa untuk didaur ulang. Contohnya kayak gini ya. Kayak ada sampah plastik, kaleng, kardus, kemudian juga kaca. Nah, itu tidak bisa untuk didaur ulang. Oke, nah ketika kita itu sudah membuang sampah pada tempatnya dan juga bisa dipisahkan mana yang organik, anorganik. Nah, jadi kayak kita ketika belajar, bermain itu menjadi nyaman, kemudian juga lingkungannya jadi bersih, kemudian kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan nih mengenai jenis sampah, kemudian juga membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, di sini adik-adik semua bisa nyebutin nggak apa itu sampah organik? Bisa. Oke, coba apa? Bisa makanan dan sayuran. Iya betul. Sampah anorganik Bisa apa? kaleng dan plastik. Iya betul. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi ini dari saya ya, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh kakak yang selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini aku melanjutkan ya pembahasan yang tadi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang gizi seimbang dan juga jajan yang aman ya. Nah, siapa yang di sini suka jajan? Ya. Suka semua ya. Nah,
kalau ada yang suka jajan, ini harus mempunyai tips untuk memilih jajanan yang bersih dan juga aman dan juga yang sehat. Nah, hindari yang kotor dan juga yang sembarangan ya, dan juga yang tidak tertutup. Nah, begitu ya. Lalu untuk yang gizi seimbang, ini ada karbohidrat, lalu ada protein, lalu ada sayuran dan juga ada buah-buahan. Nah, coba nih aku tanya ya, kalau yang karbohidrat ada yang tahu? Tahu. Apa tuh? Nasi. Nah, betul. Kalau protein, Ya, apa tuh? telur ayam. Nah, betul. Nah, adik-adik semuanya ini kan udah pada tahu ya tentang gizi seimbang. Nah, ini aku akan melanjutkan lagi ya pembahasannya tentang memperjelas gitu ya. Nah, jadi kalau yang di karbohidrat ini ada seperti nasi, lalu ada jagung, lalu ada sayuran juga nih. Lalu juga ada lauk pauk ya, tadi udah disebutin benar, ada telur dan juga ayam dan juga ada buah-buahan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mendengarkan penjelasanku. Nah, selanjutnya ini nanti ada kakak yang mengisi materi lagi ya. Terima kasih. Hai adik-adik. Hai. Perkenalkan, nama kakak Vanessa ya. Di sini kakak ingin melanjutkan materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya ya. Di sini kakak akan menjelaskan menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri itu contohnya ya, yang pertama itu mandi 2 kali sehari. Siapa yang di sini mandinya 1 hari 2 kali? Saya juga. Nggak boleh gitu ya. Harusnya mandi 1 hari 2 kali, saat pagi dan sore hari. Terus setelah itu ada menggosok gigi di pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Tujuannya untuk mencegah gigi berlubang. Siapa yang giginya sudah berlubang? Pinter banget ya. Selanjutnya ada memotong kuku jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Siapa di sini yang kukunya panjang? Ini loh pendek. Cek ya. Bersih, 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 bersih. Nah, kamu kok panjang? Habis ini dipotong ya, sama kaki juga. Terus selanjutnya memakai pakaian yang bersih, tidak kotor, tidak bau ya. Ini kan kakak sudah menjelaskan ya apa itu menjaga kebersihan diri. Sekarang adik-adik bisa menyebutkan ya, siapa yang bisa angkat tangan. Nah, setelah ini akan ada kakak yang akan melanjutkan materi PHBS ya. Nanti adik-adik bisa mendengarkan ya. Terima kasih. Ya, Ya, apa sebutin? mandi 2 kali sehari. Ya betul. Siapa lagi nih yang bisa? Ya, apa? Menggosok gigi. Ya betul. Pintar sekali ya adik-adik. Halo teman-teman. Hai. Kenalin, di sini aku mau menjelasin tentang 5 olahraga dalam perilaku hidup sehat. Tadi kan udah jelasin nih perilaku hidup sehat itu apa aja. Nah, selanjutnya aku mau jelasin yang terakhir nih, olahraga yang bisa dilakukan bersama keluarga. Nah, nih di sini yang suka olahraga. Jadi ya yang suka olahraga. Nah, kalau boleh tahu nih, biasanya olahraganya itu ngapain? Kamu ngapain? Main bola. Kamu? Main bola. Kamu? Lari. Kamu? Berbalik. Kamu? Berenang. Ayo, apa ini kakaknya? Waduh, berat banget ya udah nge-gym kamu. Renang. Widih, berapa kali nih seminggu renangnya? 2 kali ya. 2 kali. Nah, sebenarnya semua olahraga itu bermanfaat ya bagi tubuh. Nah, aku menjelasin nih manfaat yang paling penting nih. Yang pertama, olahraga itu bisa membuat badan lebih sehat dan lebih kuat. Yang kedua, nah olahraga itu meningkatkan sistem imun. Nah, imun ini nanti bertugas untuk menangkis atau mencegah terjadinya sakit, kayak bermacam-macam sakit gitu loh. Nah, terus nih ada beberapa jenis nih yang bisa dilakukan yang masih dalam tahap ringan. Nah, yang pertama itu ada berenang nih. Tadi kan Kak Rai sudah berenang nih. Nah, itu olahraga yang paling basic ya, normal ya, masih dalam tahap ringan ya. Semuanya bisa dilakukan ya. Pernah berenang nggak? Pernah? Pernah. Pernah? Pernah. Nah, gimana rasanya berenang? Kakaknya nih, Seger banget, asik, enjoy. pernah nggak Kak? Pernah. Nah, selanjutnya nih,
kan bersepeda nih, suka bersepeda enggak? Suka semuanya? Suka. Nah, yang ketiga nih, lari atau jalan kaki. Siapa nih yang setiap minggu pagi sering jalan-jalan? Saya. Enggak? Tidur aja ya. Waduh, bahaya nih. Besok bisa jalan-jalan ya pagi. 5 menit aja nggak apa-apa deh, bolak-balik apa 10 menit ya. Terus nih yang keempat ada bermain bulu tangkis. Nah ini yang adik-adik pernah main bulu tangkis nggak? Pernah. Pernah? Pernah semua? Nah, Asik nggak? Terus nih yang terakhir latihan otot. Nah latihan otot ini contohnya mungkin kayak senam ya. Sampai pernah senam? Apa di sekolahnya pernah senam juga kan? Setiap Jumat hari apa gitu kan? Nah, ini sebenarnya semuanya ini bagus ya untuk tubuh, apalagi kayak tadi misal sukanya main bola atau bersepeda atau lari atau bermain bulu tangkis, yoga, apa senam ya. Nah, aku tanya lagi nih, dari 5 jenis ini yang paling disukai itu olahraga apa? Bersepeda. Lari. lari, renang, Lari, senam. Widih, beda lagi ya kak sama yang awal tadi. Nah, ini kan masing-masing pada suka nih olahraga. Nah, nanti bisa terus dilakukan ya supaya nanti badannya lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, nanti juga tidak mudah terkena sakit. Nah, sekian ya dari kakak semuanya ini. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih.